Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the ninth graders, the students of 9A, 9B, and 9C. Sebelum kita memulai pelajaran, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today, hari ini, we are going to study about procedure text. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang procedure text. Sebenarnya procedure text ini adalah materi kelas 7 dulu anak-anak. Jadi ini mengulang ya. Mengulang, jadi saya harap paling tidak kamu sudah punya gambarannya seperti apa procedure text itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, as usual, seperti biasa, saya harus memberikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam materi ini. Yang pertama, setelah nanti materi ini sudah dipelajari, diharapkan kalian dapat menentukan unsur struktur teks prosedur dengan menyatakan dan menanyakan tentang resep dan manual, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Manual itu maksudnya tata cara untuk mengoperasikan sesuatu. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat menentukan unsur kebahasaan teks prosedur dengan menyatakan dan menanyakan tentang resep dan manual, pendek, sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi tadi menentukan unsur teks prosedur, kemudian menentukan unsur kebahasaan, dan yang terakhir menentukan fungsi sosialnya atau tujuannya. Itu adalah tujuan pembelajaran dari procedure text. Oke. Selanjutnya, what is procedure text? Apa yang dimaksud dengan procedure text? Procedure text itu adalah teks yang menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Kalau kalian biasa menonton acara masak-masak di TV, MasterChef misalnya, di situ kan dijelaskan tata cara membuat hidangan ini, ya kan? Langkah-langkahnya. Nah, itulah yang disebut dengan procedure text, cara melakukan sesuatu. Kalau enggak ini, kalian pasti sering ya membeli mie instan, ya. Di belakang bungkus mie instan itu ada cara pembuatannya, ya kan? Misalnya pertama, rebuslah air, kemudian setelah mendidih masukkan mie instan dan lain-lain. Itu disebut dengan procedure text. Jadi procedure text adalah teks yang menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Kemudian purpose-nya ini adalah bagian penting dari setiap teks ya, yaitu purpose atau tujuan. Tujuan dari procedure text adalah to tell about how to do or to make something. Untuk memberitahukan bagaimana cara to do, untuk melakukan, or to make something, atau membuat sesuatu. To tell about how to do, memberitahukan bagaimana cara melakukan. Misalnya, how to operate computer, bagaimana cara mengoperasikan komputer. Itu berarti tata cara untuk melakukan atau to do. Kalau to make something, membuat sesuatu, ini biasanya makanan. Misalnya, how to make orange juice, how to make fried rice, ya, bagaimana cara membuat jus jeruk, bagaimana cara membuat nasi goreng. Itu namanya procedure text. Jadi untuk memberitahukan bagaimana caranya, bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian generic structure, bagian-bagian teks. Setiap teks
apapun itu teksnya, baik itu teks pendek ataupun teks yang panjang, semua punya generic structure, punya bagian-bagian. Nah, dalam teks procedure, generic structure-nya ada 3 ya. Kalau nanti saya menyuruh kalian untuk membuat procedure text, harus ada 3 bagian ini, tidak boleh ada yang terlewatkan. Yang pertama apa? Purpose. Apa artinya? Tujuan. Purpose itu sama dengan atau sinonimnya itu aim. Ya, aim, bukan aim itu bacanya tapi aim. Purpose sama dengan aim sama dengan goal. Jadi goal itu bukan kok masuk ke gawang itu enggak ya. Jadi goal itu artinya tujuan. Goal berarti itu sudah masuk ke tujuannya. Kalau main sepak bola ya, goal itu berarti sudah masuk ke tujuannya. Tujuannya apa sih? Gawang, ya kan? Nah, makanya dikatakan goal. Gitu. Tujuan artinya. Selain itu juga bisa menggunakan kata objektif. Jadi nanti kalau kalian menemukan pertanyaan what is the objective of the text, itu artinya sama dengan what is the purpose of the text. Jadi objektif, goal, aim, purpose itu sama artinya, yaitu tujuan. Ya. Kemudian dalam teks procedure, tujuan teksnya itu kalau teks yang lain itu tidak disebutkan di dalam teks. Tapi enaknya teks procedure itu tujuannya itu sudah dituliskan di situ. Dia sebagai apa? Sebagai judul, dijadikan sebagai judul. Jadi kalau kamu misalnya menemukan teks procedure, cara mengoperasikan komputer, berarti tujuan dari teks itu apa? Dia memberitahukan cara mengoperasikan komputer. Ya, jadi semudah itu, segampang itu. Kalau tidak paham ini kebangetan ya. Kemudian yang kedua, bagian teks yang kedua adalah materials. Apa itu materials? Materials itu artinya bahan-bahan yang dibutuhkan. Kalau misalnya membuatnya makanan, ya sudah bahan-bahannya apa, materialsnya apa. Misalnya mau membuat mie instan, materialsnya ya noodles, instant noodles. Kalau misalnya mau mengoperasikan komputer, materialsnya apa? Ya satu set komputer. Gitu. Kalau misalnya mau mengoperasikan misalnya mengoperasikan TV, bagaimana cara mematikan dan menghidupkan TV? Materialsnya ya TV set, namanya TV set. Set itu seperangkat. TV dan remote-nya dan lain-lain. Kemudian bagian yang ketiga adalah step. Step itu artinya langkah-langkah. Jadi kalau untuk melakukan sesuatu kan ada langkahnya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, itu masuk dalam bagian step ya, langkah-langkah. Biasanya, ini enggak selalu, biasanya diawali dengan kata first. First atau firstly itu artinya pertama-tama, kemudian second atau secondly artinya yang kedua, kemudian next artinya selanjutnya, then kemudian atau lalu ya. Kalau langkah terakhir finally atau juga bisa menggunakan at last artinya yang terakhir, langkah terakhir gitu. Ini nanti tolong yang ini ditulis ya, ditulis di buku catatan. Ya semua slide saya tolong nanti dicatat. Oke. Kemudian ini dalam procedure text, kalimat yang digunakan atau kosakata yang digunakan itu agak berbeda dari teks-teks yang lain. Kalau di procedure text itu banyak menggunakan imperative words. Apa itu imperative words? Kata perintah. Jadi ada the use of imperative words. Penggunaan kata perintah. Contohnya, put artinya letakkan atau masukkan. Take
ambillah, add, tambahkan, turn on, hidupkan. Jadi kata yang digunakan itu kata perintah. Misalnya mau bikin mie instan, pertama-tama rebuslah. Nah ya, rebuslah air di panci. Bukan pertama-tama saya merebus panci, enggak. Langsung pakai kata perintahnya. Pertama-tama rebuslah air di panci. Itu. Jadi ciri-ciri dari procedure text itu menggunakan kata perintah. Kata perintah maksudnya tidak usah dikasih subjek, nggak usah ada orangnya, nggak usah ada saya memasukkan mie ke dalam panci, nggak usah ada sayanya, ya. Langsung, pertama langsung pakai kata kerjanya. Jadi langsung pakai pertama-tama masukkan mie ke dalam panci, atau mungkin selanjutnya tambahkan garam. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini contohnya. Kita sampai ke contohnya, how to make a cup of coffee. Artinya, bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, tadi seperti saya bilang, dalam sebuah procedure text itu kan ada 3 bagian, ya. Purpose, tujuan, kemudian materials, bahan-bahannya, alat dan bahan, kemudian step, langkah-langkahnya. Nah, di sini kita bisa melihat di situ how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Ini sudah merupakan satu bagian tersendiri dalam procedure text. Bagian apa? Ini adalah bagian purpose. Jadi tujuannya. Jadi nanti kalau ditanyakan apa tujuan dari teks itu, ya sudah tujuannya sudah kelihatan sebagai judulnya kan. Berarti tujuannya adalah to tell, untuk memberitahukan how to make a cup of coffee. Gitu. Kemudian bawahnya materials. Materials itu artinya bahan-bahannya, alat dan bahan. Alat dan bahannya dilihat di situ. Yang pertama, a spoonful of coffee. Artinya spoon itu kan sendok, iya kan Cak? Kalau spoonful berarti sesendok penuh kopi, ya. A spoonful of coffee, sesendok penuh kopi. Kemudian a spoonful of sugar, sesendok penuh sugar. Apa itu sugar? Gula. Kemudian hot water, air panas. A cup, cangkir, kan mau bikin secangkir kopi otomatis perlu cangkirnya, dan juga perlu a spoon, sendok. Nah, itu adalah materialsnya. Kemudian bagian yang terakhir ini yang paling penting, ya. Jadi yang namanya prosedur itu ya langkah, harus ada langkah-langkahnya. Kalau kamu buat prosedur text nggak ada langkahnya, ya itu bukan prosedur text namanya, ya. Sekarang steps, langkah-langkahnya. Pertama, first. Tadi first artinya pertama-tama, bisa menggunakan first, bisa menggunakan firstly. Sama, ya. Pertama-tama, boil water in the pan. Rebuslah air di panci. Jadi tidak usah ada orangnya di sini, Cak. Nggak usah first I boil water, salah, ya. Kalau procedure harus diawali dengan kata perintah. Pertama-tama, boil water in the pan. Rebuslah air di panci. Second, langkah kedua bisa pakai second. Kalau langkah kedua sudah pakai then, boleh tidak? Boleh, terserah pakainya apa. Tidak ada aturan pakemnya harus pakai apa, enggak ada, ya. Second, yang kedua, put a spoonful of coffee in a cup. Masukkan a spoonful tadi artinya sesendok penuh kopi in a cup, di sebuah cangkir. Masukkan kopi di cangkir. Yang ketiga, third, add some sugar. Add, nih yang sering Facebookan, add itu artinya tambahkan some sugar, tambahkan gula.
Then, lalu atau kemudian, pour hot water into the cup. Tuangkan air panas ke dalam cangkir. Ya, pour hot water into the cup. Tuangkan air panas ke dalam cangkir. Ini kan mau bikin cangkir kopi ya. Pertama tadi air direbus, habis itu sambil airnya direbus, masukkan sesendok kopi ke dalam cangkir. Kemudian tambahkan sugar, gula. Kemudian hot waternya tadi pour into the cup, dituangkan ke dalam cangkir. Kemudian stir well, aduk sampai rata. Yang terakhir, a cup of coffee is ready to serve. Secangkir kopi siap untuk disajikan. Ya, biasanya kalau berkaitan dengan makanan atau minuman, langkah terakhir itu biasanya bla 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 siap untuk disajikan, gitu ya. Jadi di sini ada 6 step, ada 6 langkah. Oke, nah sekarang kita coba berlatih menjawab pertanyaannya ya. Answer the questions. Number 1, what is the purpose of the text? Artinya, what is the purpose? Apa tujuan dari teks itu? Karena teks itu tadi adalah procedure text, jadi tujuannya to describe or to tell how to make a cup of coffee. Gampang sekali ya, sudah ada di judulnya, how to make a cup of coffee. Tinggal nambahi to describe boleh atau to tell, sama saja ya. Kemudian number 2, what are the materials needed? Apa materials, bahan-bahan yang dibutuhkan? Kita bisa lihat tadi bahan-bahannya apa, masih ingat? Bahan-bahannya tadi ya, sesendok penuh kopi, a spoonful of coffee, sesendok gula, kemudian hot water, a cup, and a spoon. Ini adalah materialsnya. Next, number 3, what should we do? What should we do? Apa yang harus kita lakukan after we add some sugar? Setelah kita add, menambahkan some sugar, gula. What should we do? Apa yang harus kita lakukan setelah menambahkan gula? Yuk kita lihat di teksnya tadi. Back to the text. Mana sih tadi? Slide ke-6. Oke. Dilihat di sini, after we add some sugar, di sini ya kan, langkah ketiga itu add some sugar. Berarti setelahnya apa? Ya sudah, pour hot water into the cup. Kalau misalnya, oke kita jawab dulu ya yang ini. What are the, mana tadi? Oke. Nomor 2. What are the materials? Oke, nomor 3. What should we do? Tadi ya, pour hot water into the cup. Nah, misalnya di sini setelah add some sugar, di sini ada kalimat tambahan and. Misalnya tambahkan gula and apa ya? Misalnya tambahkan gula and apa, misalnya honey, misalnya mau ditambahkan madu, maka setelah add some sugar itu bukan pour hot water ya, walaupun nomor 3 add some sugar, nomor 4-nya pour hot water, tapi jika dalam satu nomor itu ada 2 langkah ya, maka ya setelah add some sugar berarti add honey gitu loh ya. Jadi menambahkan ini and add honey misalnya gitu. Tidak harus setelah ini langsung langkah keempat, tidak harus seperti itu. Biasanya soalnya seperti itu, jadi ada apa ya, semacam penjebakan. Jadi harus hati-hati ya.
Oke. Oke, tadi nomor 3. What should we do after we add some sugar? Jawabannya pour hot water into the cup. Oke. Sekarang nih, teks yang kedua. How to make mango juice. Di sini enak sekali sudah ada gambarnya ya kan, sudah dibantu dengan gambar. Jadi bagi yang tidak yang kurang memahami artinya bisa melihat clue di sini. Clue-nya berupa gambar. Ya, tapi jarang sekali disisipkan gambar seperti itu ya, kecuali hanya sekedar contoh. Kalau di soal kayaknya nggak ada. Oke, how to make mango juice. Artinya bagaimana cara membuat jus mangga. Berarti ini tadi sebagai bagian apa tadi? How to make mango juice ini adalah sebagai purpose-nya atau tujuannya. Nah, materials-nya, bahan-bahannya. Yang pertama, a glass of ice pack. Segelas ice pack itu artinya es batu ya, ice pack. Kemudian a spoon of sugar, sesendok gula. A piece of mango. A piece itu artinya satu buah. Sama dengan a mango boleh, a piece juga boleh ya, sebuah mangga. A half glass of water, setengah gelas air. A half itu artinya setengah gitu. Kalau full itu satu ukuran penuh, kalau a half itu setengah. Oke. Kemudian steps-nya, langkah-langkahnya. First, peel the mango and clean it. Peel artinya kupaslah. Peel the mango, kupaslah mangga, and clean it, dan bersihkan. Next, cut the mango, cut, potonglah mangga, into pieces. Pieces itu artinya ukuran kecil-kecil. Cut the mango into pieces. Potonglah mangga menjadi ukuran kecil-kecil, and put them into the juicer, dan masukkan ke dalam juicer. Di sini pakainya juicer bisa atau blender kalau kita biasanya pakai ya. Kemudian then, lalu atau kemudian put the water, masukkan air, ice, and sugar. Masukkan air, es, dan gula. After that, setelah itu, boleh nggak after that diganti then lagi? Boleh ya. Untuk kata penghubungnya tidak ada patokan harus pakai apa, nggak ada. Oke. Oke, sebentar. After that, turn on the juicer and wait about 15 seconds. Turn on the juicer. Nyalakan juicer. Nyalakan juicernya and wait. Wait artinya tunggu about 15 seconds. Sekitar 15 detik. Turn on the juicer. Nyalakan. Kemudian finally artinya akhirnya ya, langkah terakhir. Bisa pakai finally, bisa pakai at last ya. Paling gampang sih finally kah ya. Finally, pour the mango juice. Apa ini ya? Sebentar. Kok mati ya? Pak Kepindra. Mati. Ya. Ini apa enggak? Aduh. Oke, Bang. Ya. Ucuk-ucuk lock off ya? Oh, laptopnya. Oke, sebentar. Ada ada battery. Tapi ini masih ya. Sebentar ya, anak-anak ada gangguan sebentar. Ada gangguan sedikit.
Kok lama ya Pak ya? Duh, error ini. Oke. Bismillah, semoga baik-baik saja. Close. Oke, sudah. Kita lanjutkan ya yang tadi. How to make mango juice. Langkah terakhir. Finally, pour the mango juice into the glass. Tuangkan jus mangga into the glass, ke dalam gelas, and ready to drink. Jadi seperti yang saya katakan, kalau berhubungan dengan food atau drink, biasanya terakhirnya itu ada kata-kata ready to bla bla bla. Kalau itu makanan ya ready to eat, siap untuk dimakan, atau ready to be served, siap untuk disajikan. Atau kalau untuk minuman berarti ready to drink, siap untuk diminum. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi di dalam teks yang ini, purpose-nya adalah how to make mango juice. Kemudian materials-nya jelas di sini ada 4 material. Dan steps-nya ada berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5 steps. Ada 5 langkah. Oke. Sekarang question-nya. Pertanyaannya, what is the purpose of the text? Nah, seperti tadi ya, kayak yang pertama tadi, apa tujuan dari teks itu? Yang kedua, what are the materials needed? Coba kita jawab yang pertama dulu. What is the purpose of the text? Berarti jawabannya to tell how to make mango juice. Karena ini adalah tentang bagaimana cara membuat jus mangga. Jadi to tell how to make mango juice. Pertanyaan kedua, what are the materials? Apa bahan-bahannya? Lihat ke teksnya. Materialsnya di sini ada a glass of ice pack, a spoon of sugar, a piece of mango, dan a half glass of water. Itu adalah materialsnya. Kemudian pertanyaan ketiga, how many mangoes? How many? Berapa banyak mangga? Ya. How, kalau how saja itu bagaimana? Tapi kalau how many itu artinya berapa banyak. Berapa banyak mangga yang kita butuhkan untuk membuat jus? Dilihat di sini ada kata a piece of mango. Tadi artinya adalah sebuah, ya, satu buah mangga. Berarti berapa jumlah mangganya di sini? Ada 1, ya. Terus number 4, what is the last step in the procedure? Apa step terakhir? The last itu artinya terakhir. Apa step terakhir dalam prosedur itu? Kita lihat di sini step terakhirnya, finally pour the mango juice into the glass and ready
to drink. Itu adalah the last step, langkah terakhir. Dan nomor 5, what should we do? Apa yang harus kita lakukan after turning on the juicer? Setelah menyalakan juicer, apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat. Nah, ini adalah apa yang saya katakan tadi, Cah. Dilihat di sini ya. Turn on the juicer. Lihat. Setelah turn on the juicer itu belum selesai. Ada lanjutannya. And wait about 15 seconds. Dan tunggu sekitar 15 detik. Setelah itu ada step terakhir. Pour the mango juice into the glass. Nah, kira-kira ini mana yang terjadi setelah turn on the juicer? Apakah ditunggu 15 detik ataukah langsung pour the mango? Maka ini jawabannya adalah wait about 15 seconds. Tidak harus setelah langkah atasnya berarti bawahnya, tidak selalu seperti itu ya. Bisa jadi dalam satu kalimat itu ada 2 langkah ya, jadi harus hati-hati. Nah, oke. Sudah, jadi itu tadi materi tentang procedure text untuk kali ini. Pertemuan yang akan datang nanti akan saya berikan latihan soal tentang procedure text ya. Untuk itu saya cukupkan dulu sampai di sini, dan tolong slide tadi dicatat karena it's very important, itu adalah sangat penting sekali. Procedure text itu termasuk teks pokok yang harus dikuasai oleh anak-anak tingkat MTS atau SMP ya. Jadi harus dikuasai betul tentang procedure text. Baiklah, sebelum kita akhiri, untuk penugasan hari ini nanti akan saya share tugasnya seperti apa. Nanti akan saya share di grup WhatsApp ya. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya nanti ada 2 kemungkinan. Bisa saja nanti saya menyuruh kalian untuk dikumpulkan berupa buku, nanti saya nilai langsung, atau via Google Classroom. Kita lihat saja nanti ya. Baiklah, mari kita akhiri. Let's finish our learning today by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.